Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersemangat hari ini? Sadarkah dan tahukah saudara bahwa Allah kita sangat excited, sangat bersemangat menantikan hari ini, amin. Mungkin bagi sebagian dari kita yang mengikuti kegiatan ini dan orang-orang di luar sana yang mendengarkan kegiatan ini memandang sebelah mata. Tetapi tahukah saudara bahwa kegiatan ini sudah ada di dalam perencanaan Tuhan, di dalam kekekalan, amin. Karena kita percaya bahwa semua yang kita hadapi dan alami tidak ada yang satupun yang kebetulan, amin. Kita percaya itu. Dan Tuhan sudah mempersiapkannya di dalam kekekalan, dalam momentum ini, untuk mempersiapkan dan melahirkan saudara dan saya sebagai seorang pemimpin-pemimpin yang sejati, amin. Kenapa masih 50% ini nyawanya masih tertinggal di tempat tidur? Haleluya. 75%. Haleluya. Ya, 90% sih. Tapi bolehlah. Saudara, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya ini penting sekali untuk kita hidupi. Kenapa saudara? Mempersiapkan khotbah itu susah, amin. Lebih susah lagi itu berkhotbah saudara, amin. Ada gugup, saudara semua melihat ke saya, dilihat itu tidak enak saudara. Apalagi sebagai seorang introvert itu tidak enak. Tetapi saudara, sebagai yang lebih sulit dari mengkhotbah adalah menghidupi khotbah itu sendiri, amin. Ini kesulitan terbesar. Dan saya mengatakan dan membagikan kebenaran ini bukan berarti saya sudah sampai dalam kesempurnaan kebenaran ini, karena saya pun dalam perjalanan, amin. Tetapi ini sangat penting untuk kita hidupi, karena ada tujuan emas, tujuan besar yang Tuhan mau untuk kita miliki bersama. Kalau tidak bisa berjalan, oh puji Tuhan jalan. Saudara, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan, kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara bisa catat, saudara bisa foto. Kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ambil di dalam kitab Galatia 24-25. Mari untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, kita bangkit bersama-sama. Boleh istri saya ambilkan saya air minum. Saya tidak mau kalah juga dengan Pak Adon, saya mau minta juga air minum. Galatia pasal 5 ayat 24 ada di meja saya. Galatia pasal 5 ayat 24 dan sampai 25. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Amin. Siapa yang bisa PowerPoint tolong dibantu saja. Baik. Sekali lagi saya bacakan saudara. Barang siapa, kita semua di sini adalah milik Kristus, amin. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, kita semua senang akan keberhasilan, amin. Kita semua senang akan yang namanya kemenangan. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara bahwa kapan terakhir kali saudara, terkhusus yang laki-laki, bermain kelereng? Sepertinya sudah lama sekali ya. Kapan terakhir kali saudara, anak-anak perempuan, bermain boneka? Sudah lama sekali ya. Waktu cepat berjalan saudara. Tanpa terasa kita semua ada di usia saat kita masing-masing ini, dan semua ada dalam rencana Tuhan. Dan inilah waktunya bagi saudara dan saya untuk bangkit bagi generasi kita. Amin. Karena di luar sana banyak sekali generasi yang sedang
berjalan menuju kebinasaan yang sedang hancur lebur hidupnya. Saudara dan saya, kita semua akan dipanggil dan kita akan diutus ke tempat saudara masing-masing, di mana kita garam dan terang dunia. Dan saudara dan saya pada akhirnya akan menikmati dan mengalami kehidupan yang berhasil. Dan kehidupan yang berhasil, ketika saya merenungkan dan pelajari saudara, adalah kehidupan yang menggenapi kehendak Allah. Amin. Bukan kehendakmu, bukan kehendakku, bukan kehendak orang tua, tetapi kehendak Allah. Amin. Karena Tuhanlah yang menciptakan saudara dan saya. Kursi yang saudara duduki adalah alat yang berhasil ketika dia sanggup menopang beban tubuh saudara. Amin. Kursi ini berhasil, kita bisa katakan berhasil ketika dia menggenapi apa maksud dari orang yang membuat kursi itu. Mic ini berhasil ketika dia berhasil menggenapi apa yang menjadi kehendak dari orang yang membuatnya. Amin. Mungkin insinyurnya atau teknisinya yang menciptakan ini saudara, dia sampai begadang-begadang menciptakan mic ini saudara. Dan alangkah senangnya ketika mic ini berhasil dan digunakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Amin. Tetapi saudara, mic ini bisa kita pakai untuk mengulek sambal, ya kan? Bisa. Bahkan mungkin hasilnya lebih bagus dari ulek-ulekan saudara. Tetapi bisa kita katakan bahwa mic ini tidak berhasil. Amin. Ada banyak orang yang menjalani kehidupannya dengan spektakuler, luar biasa, tetapi semuanya itu menjauh dari kehendak Allah. Semuanya itu hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Semuanya itu hanya untuk memuaskan egonya. Ada dorongan-dorongan dan motivasi-motivasi dalam mencapai sesuatu, itu bersumber dan berasal dari kedagingan. Namun demikian saudara, kembali kepada poin ini, bahwa kehendak Tuhan bagi saudara dan saya adalah menikmati keberhasilan hidup. Amin. Kita tidak diciptakan untuk menjadi orang-orang yang menyesali akan kehidupan ini. Seandainya. Seandainya. Itu adalah kata yang sering diucapkan oleh orang-orang yang menyesal. Amin. Tetapi saudara dan saya akan menikmati kehidupan yang luar biasa, di mana kita akan bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih bahwa benar-benar firman Tuhan itu tidak berdusta. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup kita. Amin. Kita tidak menjadi orang yang pecundang, tetapi ada roh kemenangan di dalam diri saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara, untuk mencapai keberhasilan hidup mutlak dan perlu tidak bisa tidak, saudara dan saya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus adalah materai, Roh Kudus adalah jaminan, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang dianugerahkan kepada saudara dan saya untuk berjalan dalam satu perjalanan di mana Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan satu-satunya yang bisa memimpin dan menuntun saudara dalam perjalanan yang indah ini dan sampai kepada tujuan yang pasti di dalam Tuhan itu bukan semoga dan bukan mudah-mudahan, tetapi kepastian. Amin. Dan untuk kita bisa sampai ke sana, sampai ke seberang, tidak bisa tidak, saudara dan saya mutlak harus dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah mengapa saudara tidak bisa kita katakan, "Oh puji Tuhan, saya percaya Yesus, mati masuk surga, lalu hidup sembarangan." Hidup di dalam Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Dan kepemimpinan sejati saudara yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kepemimpinan yang di dalam kekristenan yang sesungguhnya. Amin. Kepemimpinan sejati di dalam kekristenan adalah kepemimpinan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Contohnya kalau saudara sering naik pesawat, di pesawat itu pemimpinnya siapa saudara? Oh bukan penumpang ya, pilot ya. Pemimpinnya adalah pilot. Tapi apakah pilot itu dalam membawa pesawatnya, apakah semau-mau gue?
Orang sudah bayar berjuta-juta mau ke Jakarta, tapi karena pilotnya semua mau gue, kan saya pilot. Saya sekolah puluhan juta, ratusan juta untuk bisa sampai di posisi ini. Saya pilot. Oh, dia bawa ke Surabaya, saudara. Apakah demikian? Tentu saja tidak. Amin. Bahkan pilot pun harus dipimpin oleh menara bandara. Berapa ketinggiannya, berapa derajat dia harus belok ke kiri dan atau ke kanan, sehingga dia sampai kepada tujuan yang seharusnya. Amin. Demikianlah saudara dan saya, kepemimpinan Kristen tidak bisa tidak dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Bukan semau gue, bukan semau saya, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya dimanapun saudara berada, di dalam gereja, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, kepemimpinan yang saudara dipercayakan kepada saudara untuk ditempati, kepemimpinan kita pada dasarnya adalah teokratis. Amin. Apa itu teokratis? Kepemimpinan yang berpusat dari Allah. Kalau saudara belajar dari perjanjian lama, kenapa pada saat itu Tuhan tidak mengangkat raja-raja? Karena Tuhan ingin memimpin bangsa Israel sebagai rajanya Israel. Tetapi apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan bahwa umat Israel seperti domba yang tersesat. Namun saudara dan saya hari ini yang ada di dalam perjanjian baru, Tuhan memberikan satu pribadi, yaitu dirinya sendiri, Roh Allah, untuk memimpin saudara dan saya untuk menikmati keberhasilan, sehingga dalam semuanya itu, dalam seluruh area kehidupan kita itu berpusat kepada Allah. Amin. Bukan berpusat kepada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Allah. Itulah sebabnya saudara, jika kita bicara dalam dunia kepemimpinan, saudara, banyak orang puas hanya sekedar tercatat dalam buku sejarah. Hitler, Napoleon Bonaparte, Kaisar Nero, Genghis Khan, dan saya tidak perlu sebutkan semuanya, saudara. Semua pemimpin-pemimpin, Stalin, dengan berbagai cara, tangan besi, cara-cara yang mengerikan. Mereka berusaha untuk mencapai posisi puncak. Namun apa yang terjadi? Mereka hanya sampai pada titik di mana mereka hanya tercatat dalam buku sejarah. Dan orang-orang yang hanya tercatat dalam buku sejarah tetapi tidak tercatat namanya dalam kitab kehidupan, pada dasarnya mereka sedang menjalani kehidupan yang sia-sia. Menjalani kehidupan yang sia-sia itu lebih baik tidak dilahirkan. Amin. Kitab Ayub mengatakan lebih baik itu bayi yang mati digugurkan, saudara, mati dalam kandungan, daripada menjalani kehidupan yang sia-sia. Namun saudara dan saya, 61 peserta ini, bukan secara kebetulan saudara dan saya berada di sini supaya saudara dan saya tidak hanya sekedar menjalani kehidupan yang sia-sia, tetapi saudara dan saya orang-orang yang tercatat di dalam kitab kehidupan akan mencatatkan kehidupan kita dalam sejarahnya Allah, sejarah yang gemilang selama kita hidup di bumi ini. Yang percaya katakan amin. Saudara, mungkin saudara ada yang lahir dari keluarga yang sederhana, dengan pekerjaan yang biasa, yang kapasitas yang kecil, dan mungkin saudara tidak mempercayai kebenaran ini. Bagaimana mungkin saya akan mencatat satu sejarah yang gemilang? Sedangkan saya lahir dari keluarga yang broken home. Saya memiliki latar belakang yang buruk. Saya tidak memiliki kompetensi yang seperti mereka dan mereka, dia dan dia. Tapi percayalah saudara, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, yang dimulai dari pagi ini, ketika saudara benar-benar menyerahkan hidup saudara dan saya, Roh Kudus pimpin saya. Lihatlah bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa, mengubah hidupmu, membawa hidupmu
lebih dari yang bisa kau bayangkan dan pikirkan. Amin. Itulah sebabnya saya akan dalam waktu yang singkat, kurang lebih 30 menit ini saudara, bagaimana menjadi pemimpin yang dipimpin Roh Kudus. Namun demikian bukan di situ nanti saya akan kupas lebih jauh, karena kita semua pasti sudah dibekali dengan berbagai sesi kemarin. Saya akan mempersingkat saja. Bagaimana menjadi pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, menciptakan kebiasaan, saudara. Saudara mengambil keputusan menciptakan kebiasaan. Dari kebiasaan itulah yang akan membentuk karakter saudara. Amin. Omong kosong saudara mau jadi pribadi yang berintegritas, tapi kalau saudara tidak membiasakan dirimu berintegritas, nanti ada lihat orang baru bekerja, nanti dilihat orang gembalanya baru mau melayani. Bentuklah, ciptakanlah kebiasaan-kebiasaan yang kecil. Amin. Kebiasaan-kebiasaan yang kecil itu saudara, yang penting rutin. Mungkin saudara memulai dengan saat teduh 5 menit, atau setidaknya saudara bangun pagi tidak langsung buka HP, mengucap syukur, Bapak terima kasih bahwa hari ini saya masih bernafas. Karena di luar sana setiap detiknya ada orang yang dipanggil Tuhan. Cuman menjadi masalah ketika dia dipanggil dia kemana. Kedua, ketika dia dipanggil selama di bumi dia bikin apa. Amin. Kalau saudara dan saya masih hidup hari ini, itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuah, untuk mencatat sejarah gemilang. Ada 2 sejarah, sejarah dunia atau sejarahnya Allah. Itulah sebabnya kalau saudara membaca Alkitab, di dalam Alkitab ada sejarah, tetapi tidak semua sejarah dunia tercatat di dalam Alkitab, karena hanya bagian-bagian penting yang akan menggenapi, atau dalam artian inilah rencana Allah secara garis besar, itulah yang dimasukkan dalam Alkitab. Ada satu kitab yang belum ada bab penutupnya, yaitu adalah kitab Kisah Para Rasul, di mana saudara dan saya diberikan kesempatan untuk tercatat dalam kitab itu sebagai orang-orang yang menghasilkan sejarah bersama Roh Kudus. Amin. Ciptakan kebiasaan saudara. Kalau saudara terbiasa browsing video-video singkat, dan saudara saat ini mungkin sudah kecanduan dan mengalami brain rot. Saudara tahu brain rot? Naik ke puncak gunung, tinggi sekali, scroll terus saudara. Saudara semakin naik, tidak ada habis-habisnya. Rubah kebiasaan. Waktu saudara habis sebagai brain rot, habis waktu saudara di game online, habis waktu saudara untuk hal-hal yang tidak penting, dengan kesibukan-kesibukan yang tidak penting. Ciptakan kebiasaan-kebiasaan sederhana yang membangun dan membentuk karakter saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kedua adalah mempertajam hati kita. Kita sebagai anak muda saudara, generasi kita jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi kita saat ini dibanjiri dengan informasi. Saudara mau cari khotbah model apa, model lucu, pengajaran atau bagaimana, ada semua di YouTube. Dari pagi sampai pagi saudara bisa temukan khotbah berbagai bahasa, berbagai bangsa, berbagai jenis aliran kekristenan. Mau yang sesat dan tidak sesat ada semua di situ. Amin. Kita banjir dengan informasi, dan pikiran kita ini begitu sibuknya, dan bahkan mungkin lebih sibuk dari bandara, lebih sibuk dari pelabuhan. Mungkin saat ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin dari antara saudara sudah ada yang sampai ke Belanda, mungkin sudah ada yang sampai ke Perancis, atau sebentar mungkin sudah berpikir nanti siapa bagus diajak kenalan ini. Pikiran kita begitu sibuk, sulit sekali terfokus kepada satu titik. Tahukah saudara bahwa cahaya ketika dia menyebar saudara, kekuatannya tidak seberapa, meskipun dia bisa menyinari seperti ini ruangan. Tetapi kalau cahaya itu difokuskan, dipadatkan dalam satu titik, itu bisa menjadi laser. Bahkan baja sekeras baja sekalipun saudara, itu bisa terpotong. Amin. Demikian juga dengan pikiran saudara, dengan hati saudara. Ketika kita mempertajam hati kita,
kita menciptakan kebiasaan dan mendengarkan bisikan Roh Kudus. Tahukah saudara dan sadarkah saudara bahwa Roh Kudus itu lembut, saudara? Amin. Dorongan-dorongannya itu lembut. Nah, jangan kau lakukan itu, nah. Itu mendukakan hatiku. Nah, lihat kau jiwa-jiwa yang lain di sana yang belum mengenal Yesus, yang sampai saat ini mereka berjalan menuju kebinasaan. Itu duka hati Bapa. Itu duka hati Bapa melihat anak-anak muda hancur, kecanduan narkoba, hidupnya hancur berantakan. Itu duka yang mendalam. Tergerakkah saudara melihat kehancuran mereka? Atau kita begitu sibuk dengan urusan kita? Hari ini saya mau pacaran dengan si Anu, besok dengan si B, besok dengan si C. Besok saya mau nonton bioskop ini, film ini. Kita begitu sibuk dengan diri kita. Kita mengabaikan suara Roh Kudus. Yang ketiga, ada taat pada pimpinannya. Amin. Ketika saudara mulai mendengarkan bisikan Roh Kudus, belajar taat. Amin. Dan percayalah saudara, tuntunan Roh Kudus tidak akan membawa semua saudara menjadi hamba Tuhan. Sekolah Alkitab. Amin. Amin. Jangan sampai saudara begini takut, wah nanti saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Tidak, saudara. Saudara memiliki tujuan saudara masing-masing, panggilan saudara masing-masing. Hamba Tuhan adalah mereka yang mau dan rindu menggenapi kehendak Allah. Itulah yang disebut sebagai hamba Tuhan. Bukan hanya sekolah Alkitab, sekolah teologi, tetapi ketika saudara meresponi panggilan Tuhan, saudara adalah hamba Tuhan. Amin. Nah, ini adalah langkah-langkah praktis dalam kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan saudara, ketika saudara mulai berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, ini akan terjadi kepada saudara. Pimpinan Roh Kudus akan membawa kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Amin. Saudara, kita semua memiliki dua sisi kecenderungan, yaitu menjadi sangat jahat atau semakin serupa dengan Kristus. Amin. Surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus secara manusia, saudara. Secara manusia, Pak. Ya, secara manusia, saudara. Kalau saya sebagai umat Tuhan pada saat itu, orang Kristen pada saat itu, saya akan membenci Rasul Paulus. Betapa tidak. Di depan mata saya, saya melihat dia menyeret umat-umat Tuhan ke penjara, menganiaya umat-umat Tuhan di penjara. Secara daging, saya akan membenci Saulus ini, saudara. Orang ini jahat sekali. Jahat sekali. Dia sangat membenci kekristenan pada saat itu. Bahkan dia berusaha untuk menghancurkan kekristenan. Kalau saya hidup di zaman itu, saudara, saya akan membenci sekali orang ini. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Perjumpaannya dengan Tuhan memulihkan hidupnya. Perjumpaannya dengan Tuhan mengubahkan secara radikal orang yang sangat jahat ini menjadi orang yang semakin serupa dengan Kristus. Bahkan menjadi contoh, menjadi teladan. Dan ini terjadi karena apa, saudara? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia menjadi satu pribadi, versi terbaik dari dirinya. Amin. Saudara, saya percaya perjalanan hidup saudara akan memimpin semakin hari serupa dengan Kristus. Saudara akan tampil dengan versi terbaik saudara. Amin. Saudara adalah ciptaan baru di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, bukan direnovasi, bukan diganti sepotong demi sepotong, tetapi saudara dan saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah atau akan, saudara.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah atau akan sudah datang. Amin. Saudara dan saya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru ini, saudara, yang di dalam saudara ini terbungkus dengan kedagingan yang begitu tebal. Itulah sebabnya dibutuhkan proses yang keras, pergumulan yang hebat untuk merobek kedagingan itu, menghancurkan kedagingan itu, supaya Kristus yang di dalam itu boleh keluar dan saudara menjadi versi terbaik saudara. Amin. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 28 dan 29, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, supaya mereka yang terpanggil dapat menggenapi satu rencana. Di ayat 29 dan seterusnya, semakin serupa dengan gambaran anaknya yang sulung. Yohanes 3:16, Yesus disebut sebagai anak tunggal. Roma 82 ayat 29, Dia dipanggil sebagai yang sulung, supaya saudara dan saya percaya kepada Dia, dimasukkan dalam silsilah tanda petik keluarga. Amin. Kita bersyukur bahwa tidak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung itu ketika anak bungsunya pergi menjauh dari bapaknya, dia cuek. Tetapi Kristus, sang sulung kita, kita yang pantas mati, kita yang pantas di lautan api, tetapi Dia yang sulung itu datang ke dunia menyelamatkan kita. Amin. Dia yang sulung itu datang membawa kita kembali kepada Bapa. Itulah sebabnya kita tidak menyembah manusia yang dipertuhankan menjadi Allah. Kita menyembah Allah yang menjadi manusia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan pimpinan Roh Kudus inilah saudara yang akan memimpin saudara sebagai ciptaan baru menjadi versi terbaik saudara. Amin. Dan yang kedua, pimpinan Roh Kudus akan membawa saudara dan saya, kita akan dipimpin dari apa saudara? Dari kemuliaan sampai kemuliaan yang semakin besar. Jadi sebenarnya tidak ada sejarahnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak ada sejarahnya dulu baik sekarang menjadi jahat. Amin. Dulu terang sekarang menjadi gelap. Tidak ada sejarahnya. Tetapi di dalam Tuhan yang terjadi justru adalah bahwa saudara dan saya dari kemuliaan semakin terang dan semakin terang sampai puncak gelombang tengah hari. Yang percaya katakan amin. Ataukah kebenaran ini terlalu berat bagi pikiran saudara? Saudara jangan hanya lihat di masa kini, tapi lihatlah ke depan. Lihatlah dirimu di depan seperti apa. Amin. Itulah visi. Saudara ingin menjadi seperti apa? 5 tahun, 10 tahun ke depan. Lihat dirimu yang sekarang. Puaskah engkau dengan kehidupanmu saat ini? Lihatlah ke depan. Saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan dipimpin dari kemuliaan sampai kemuliaan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ada satu rencana besar Tuhan dalam hidup kita untuk memimpin kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tinggalkan segala kesibukan yang tidak berguna itu. Tinggalkan segala kebiasaan yang tidak berguna itu. Milikilah visi ini, bahwa saudara dan saya akan mencapai satu tingkatan kehidupan. Berbicara tentang kemuliaan itu adalah nilai dari Tuhan. Saya mempelajari kata kemuliaan. Apa artinya kemuliaan? Kemuliaan itu nilai. Orang-orang yang tidak memiliki kemuliaan Tuhan, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
hilang nilainya Allah. Saudara, apa yang saudara lakukan kepada barang-barang yang tidak lagi ada nilainya? Buang, bakar. Amin. Bakar, bakar, bakar. Tetapi bukan bakar oleh api Roh Kudus, tapi dibakar oleh murka Allah bagi orang-orang yang tidak memiliki nilainya Allah. Amin. Tetapi saudara dan saya, oleh karena pengorbanan Kristus, kita memiliki nilainya Allah. Amin. Dan nilainya itu semakin besar. Dan saudara, waktu saya tidak banyak, sebagai penutup, pertanyaan selanjutnya, saudara. Percaya ini, saudara, ini yang terjadi kepada saudara. Ini yang terjadi pada saudara. Karena ini adalah firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan tidak mungkin berdusta. Allah kita Allah yang berintegritas. Amin. Jika ya, ya, tidak, tidak. Inilah yang terjadi ketika saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Setelah kita menjadi versi terbaik kita, dan pada akhirnya kita menikmati mahkota kemuliaan itu, kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, yang luar biasa, yang cakap, yang sangat excellent dalam panggilan kita, dalam hidup kita. Kita menikmati puncak dari seluruh puncak kehidupan ini. Pertanyaannya, saudara, selanjutnya apa? Setelah saudara berada di puncak, selanjutnya apa? Ini yang seringkali banyak terjadi miss di antara semua pemimpin-pemimpin. Setelah berada di puncak, setelah berada pencapaian terpuncak, selanjutnya apa? Ketika saudara dan saya menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan, di saat itu saudara harus menanamkan mental ini. Saudara harus siap menanggalkan mahkota saudara dan melemparkannya ke tahta Kristus dan sujud di hadapan Kristus. Amin. Kalau saudara tidak memiliki mental ini, maka saudara akan menjadi orang-orang yang mencuri kemuliaan Tuhan bagi diri. Menjadi gembala-gembala yang besar dengan ribuan jemaat, tetapi untuk aku dan untuk saya. Menjadi worship leader hebat, tetapi itu untuk aku, untuk saya. Menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, itu untuk aku dan untuk saya. Itulah sebabnya dicontohkan. Kembali ke nats kita. Galatia pasal 5 ayat 24. Perhatikan yang garis kuning. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tanpa saudara dan saya menyalibkan kedagingan ini, maka yang terjadi kita mempertahankan mahkota kemuliaan itu. Amin. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara memiliki mentalitas seperti ini yang dicontohkan juga di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 4 ayat 9. Saya bacakan secara cepat. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Itulah sebabnya saudara, tanpa memiliki mentalitas seperti ini, pekerjaan Tuhan di banyak tempat banyak kacau, organisasi banyak kacau. Karena apa? Karena mereka mempertahankan kemuliaannya. Ada orang yang sudah Tuhan mau pakai, Tuhan angkat, dia halangi. Ada iri hati, ada kecemburuan, ada rasa dengki, sehingga apa yang terjadi? Banyak orang seperti Saul mati secara tidak hormat. Seandainya kita rubah cerita dari Saul ini, ketika dia menyadari bahwa untuk melanjutkan estafet dari sejarah kerajaan Israel, Tuhan memilih Daud, dan dia melihat potensi yang ada di dalam Daud. Dia mendukung Daud, dia latih, dia motivasi dia, dia ajar dia,
saya percaya dan yakin dia akan mati dengan cara terhormat. Amin. Tapi apa yang terjadi? Dia mati dengan cara tidak hormat. Dan Daud sebaliknya, dia mati, firman Tuhan katakan, dia mati dengan suntuk sulur dengan segala kemuliaan. Kenapa? Karena dia mempersiapkan Saul. Amin. Saudara, jangan pertahankan mahkota. Kalau di generasi kita saat ini kita Tuhan panggil untuk memegang tongkat estafet itu, berikan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, buat yang terbaik. Dan pada waktunya Tuhan menghendaki untuk kita menyerahkan tongkat estafet ini. Jangan tahan. Amin. Lepaskan pada genggaman Tuhan, dan kau akan melihat pekerjaan Tuhan dilanjutkan dengan cara yang luar biasa, yang lebih dari apa yang bisa kau pikirkan dan bayangkan. Amin. Dan itu juga dicontohkan Tuhan itu. Saya minta waktu sedikit lagi. Ini saya punya kekurangan memang. Kalau khotbah durasi agak lama. 1 Korintus pasal 15 ayat 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan. Mic-nya enggak bunyi ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Bahkan Kristus pun mencontohkan ini kepada saudara dan saya. Ketika semua sejarah ini selesai, segala sesuatu ditaklukkan, Dia serahkan kembali kerajaan itu kepada Bapa. Amin. Di dalam Filipi pasal 2, di sana dikatakan, walaupun dalam kesetaraannya dengan Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai hak yang harus dipertahankan, melainkan Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan untuk apa semuanya itu, saudara? Inilah rahasia besarnya sebagai penutupan. Sebab Ia telah menyatakan, Efesus pasal 1 ayat 9-10. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10 kita baca bersama-sama. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Seorang pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh perasaannya, tidak dipimpin oleh pengertiannya sendiri. Amin. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar dari perasaannya, jauh lebih besar dari dirinya sendiri, yaitu ada satu rencana Allah yang besar, mempersatukan sorga dan bumi, di mana Kristus adalah kepalanya. Itulah sebabnya saudara, kita memiliki mental baja. Mungkin apa yang saudara buat, apa yang saudara lakukan tidak diapresiasi oleh manusia, mungkin tidak dipandang oleh manusia, tetapi ada mata Tuhan yang melihat. Mengapa? Karena kita menyadari kita sedang mengerjakan satu rencana yang besar, rencana Allah mempersatukan sorga dan bumi, di mana Kristus sebagai Raja. Semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, dan setiap lutut bertelut di hadapan Kristus Sang Raja kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan kebenaran ini. Hiduplah sebagai pemimpin yang dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau akan melihat dirimu sebagai versi yang terbaik oleh karena Roh Kudus, bukan karena kekuatanmu, tapi karena Roh Kudus. Dan engkau mencapai kemuliaan yang semakin besar. Dan ketika di puncaknya itu kita menyadari bahwa kita sedang mengerjakan rencana Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yesus adalah Raja. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian.